Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Kuliah kerja nyata PPM 23 mahasiswa Universitas Semarang mulai dilakukan di 68 kelurahan di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Dalam kegiatan yang akan berlangsung dari 9 Januari hingga 7 Februari 2024 ini, sebanyak 985 mahasiswa akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata dengan didampingi 5 supervisor dan 35 dosen pembimbing lapangan. Mahasiswa Universitas Semarang diterjunkan di 68 kelurahan di Kota Semarang dan Kabupaten Demak untuk menjalani kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM 23 pada 9 Januari 2024. Mereka akan menjalani KKN mulai 9 Januari hingga 7 Februari 2024 dengan didampingi 5 supervisor dan 35 dosen pembimbing lapangan. Jadi KKN yang dilepas hari ini adalah KKN PPM yang ke-23, di mana KKN PPM itu kan KKN untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga harapannya adik-adik mahasiswa yang diterjunkan di lapangan itu bisa berkontribusi untuk memberdayakan potensi yang ada di masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Tentunya adik-adik mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama perkuliahan, tentunya dengan bimbingan para DPL, dosen yang mendampingi mahasiswa di sana. Harapannya nanti KKN yang dilakukan mahasiswa Universitas Semarang ini bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya di Kota Semarang dan Kabupaten Demak, karena mulai periode ini kan kita tidak hanya di Kota Semarang, tapi juga di Kecamatan Sayung dan Meranggen yang merupakan wilayah Kabupaten Demak, dan harapannya nanti ke depan kita bisa berkontribusi untuk kabupaten di sekitarnya lagi, misalnya Ungaran atau Kendal atau yang lain, sehingga USM ini akan bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang ada di wilayah-wilayah di sekitar USM. Gitu. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN PPM 23 USM akan melaksanakan beberapa program unggulan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berfokus pada tumbuh kembang anak, program kerja mahasiswa KKN juga menitik beratkan pada peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di samping stunting, ini ada program kerjanya, ada utamanya meningkatkan dari UMKM-nya. Jadi meningkatkan ekonomi di masyarakat gitu, utamanya itu. Juga ada tentang lingkungan, kemudian ada pencegahan banjir misal begitu, kemudian utamanya itu kreativitas dari masyarakat, potensinya apa, kemudian ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan ekonomi dari masyarakat. Terima kasih Universitas Semarang dan pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro menggelar doa bersama serta pemberian santunan pada anak yatim piatu serta duafa pada Rabu yang lalu. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian USM pada masyarakat sekitar. Selain itu juga, acara ini juga menjadi momen untuk dapat merayakan ulang tahun Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT yang genap berusia 55 tahun. Menebarkan salam, memberikan makanan atau sedekah, dan menunaikan sholat malam dikala banyak manusia tertidur, merupakan 3 perkara yang dapat meninggikan derajat. Hal ini disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Semarang yang sekaligus khotib Jumat Masjid USM, Dr. Kiai Haji Muhammad In'am Muzaitin MA, atau lebih akrab disapa Gus In'am, saat memberikan tausiah di hadapan keluarga besar Universitas Semarang dan Yayasan Alumni Universitas Diponegoro pada acara doa bersama dan santunan anak yatim piatu serta duafa pada Rabu lalu di lantai 10 gedung Menara USM.
Dalam acara doa bersama dan santunan tersebut turut dihadiri Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Profesor Sudarto PhD-Match PhD, anggota Pembina Yayasan Alumni Undip Isnyur Suarsoyo IPU, serta Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Profesor Dr. Isyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM, serta tak ketinggalan pejabat struktural WSM dan mahasiswa WSM. Selain menjadi momen berdoa dan memberikan santunan, acara ini juga dalam rangka turut merayakan ulang tahun Rektor WSM Dr. Supari STMT yang genap berusia 55 tahun. Pemirsa, Universitas Semarang Televisi atau USM TV turut mendukung kesuksesan rapat koordinasi pimpinan badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah pada Rabu yang lalu. Hal ini menjadi langkah nyata Universitas Semarang melalui USM TV dalam bersinergi dengan berbagai pihak. Universitas Semarang Televisi atau USM TV mensupport penuh broadcast pada acara rapat koordinasi pimpinan badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah di Hotel PO Semarang pada Rabu 10 Januari 2023. Rakor dengan tema Brayat Agung Pendidikan Tinggi Jawa Tengah terus bergerak bersama mendorong transformasi pendidikan tinggi dihadiri 466 pimpinan badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi di Jawa Tengah. Alhamdulillah selama ini USM TV dapat mensupport kegiatan LID di wilayah 6 Jawa Tengah. Kemarin di Hotel PO itu rakor rapat koordinasi pimpinan perguruan tinggi, rektor-rektor se-Jawa Tengah dan badan penyelenggara atau ketua pengurus yayasan se-Jawa Tengah dikumpulkan oleh LIDT di Hotel PO Semarang. Alhamdulillah kita support untuk broadcastnya, live streaming menggunakan tim dari USM TV, kemudian juga live USM TV. Direktur USM TV Saiful Hadi Mkom mengaku senang atas kepercayaan oleh LL Dikti 6 pada USM TV untuk dapat mensupport live streaming di channel LL Dikti 6 dan live USM TV pada rakor di Hotel PO ini. Harapannya adalah kerjasama yang baik antara LIDT wilayah 6 dengan USM semakin baik meliputi kegiatan live streaming, kemudian paduan suara. Kemarin juga sudah menawarkan dari LIDT, insya Allah USM siap, sudah saya laporkan ke Pak Rektor untuk USM TV paduan suara ke depan ketika diminta sinergi dengan LIDT wilayah 6, USM akan selalu siap mensupport LIDT wilayah 6 Jawa Tengah. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So,
erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Melestarikan ragam kebudayaan lokal di tengah era globalisasi yang ada saat ini menjadi modal terselenggaranya 9 tahun Festival Komukino yang bertajuk Jateng Gemes. Perpaduan budaya dan inovasi mulai dari kesenian hingga kuliner menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ada. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang menggelar Festival Komukino ke-9 pada Kamis yang lalu di Auditorium Insinyur Wijatmoko. Mengusung tema Jateng Gemes, Festival Komukino yang merupakan acara tahunan menampilkan rangkaian budaya yang dipadukan dengan inovasi, mulai dari kesenian sampai dengan kuliner. Untuk standnya, yang stand food itu dari kita, dari mahasiswa Ilmu Komunikasi, itu memang yang foodnya kan inovasi ya Mbak, itu jadi kita sendiri yang di sini yang kita datangkan hanya yang komunitasnya festival budaya ini yang dari mereka. Festival yang digelar selama 1 hari penuh tersebut menampilkan ragam kuliner dari 6 karesidenan di Jawa Tengah, festival budaya dolanan, batik, dan aksara Jawa, penampilan tari gedruk, kentrung, dan teater sandilara. Sementara itu, Rektor USM Dr. Supari STMT melalui press conference yang digelar pihaknya juga turut mengapresiasi kegiatan ini dan mengungkapkan bahwa Festival Komukino Jateng Gemes merupakan bukti komitmen dari ilmu komunikasi untuk mengkomunikasikan budaya dengan inovasi. Sehingga adik-adik di ilmu komunikasi ini punya pengalaman belajar mengkomunikasikan, meng-hire, melibatkan semua stakeholder masyarakat dari 35 kabupaten itu, bagaimana menampilkan, menyajikan sebaik-baiknya untuk generasi yang nggak ngerti sama sekali tentang budaya-budaya yang gimana ya rasanya mendirikan bangsa ini, gimana nilai-nilai penting di Indonesia itu supaya tidak dimasuki lewat gadgetnya, itu nilai-nilai penting dari negara lain yang saya sampaikan tadi. Kita ada di Semarang, tetapi kita tidak lagi berbudaya Semarang. Kita ada di Purwokerto, tapi budayanya nggak lagi Purwokerto. Nah, itu yang perlu berikan pengalaman belajar pada diri mahasiswa, sehingga nanti kalau sudah mateng betul-betul bisa mendeliver budaya-budaya itu. Contohnya demikian, atau mendeliver apapun lah ke lintas generasi. Kita ini kan penyambung sebenarnya antara senior kita dengan junior kita. Nah, itu yang tak tergantikan adalah bahwa kita semua akan tergantikan oleh adik-adik anak-anak kita. Merupakan organisasi kewirausahaan di lingkungan USM, Creativepreneur melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Semarang untuk dapat mengenalkan variasi produk serta membentuk sinergitas dengan pihak kampus. Menjadi organisasi kewirausahaan di lingkungan USM yang beranggotakan wirausaha muda ataupun mahasiswa yang memiliki minat di dunia usaha tidak menyurutkan semangat anggotanya untuk berkembang. Creativepreneur USM baru-baru ini menggelar audiensi dengan Rektor Universitas Semarang. Ketua Creativepreneur USM Iwan Harun menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah untuk membentuk sinergitas dengan kampus. Tentunya saya mewakili aspirasi teman-teman mahasiswa di sini untuk menyampaikan apa yang diinginkan teman-teman terhadap Universitas USM ini agar kita bisa bersinergi bahwa USM itu mendukung kewirausahaan yang ada di lingkungan mahasiswa dan bahkan kita siap untuk menghadapi masyarakat luar. Nah, untuk teman-teman yang ingin punya usaha atau yang belum punya usaha, yang tertarik dengan kewirausahaan, tentunya kalian bisa bergabung di Creativepreneur. Nah, kita akan terbuka luang untuk pelatihan, bahkan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang akan kita selenggarakan. Tentunya kita punya program-program yang menarik buat teman-teman yang tertarik di kewirausahaan. Organisasi ini diikuti 135 orang dengan jenis usaha yang beragam di dalamnya, antara lain kuliner, otomotif, online shop,
kecantikan, konveksi, jasa pengadaan juga konstruksi. Dalam momen tersebut, Rektor Universitas Semarang turut menyambut baik tujuan organisasi tersebut, serta membeli kain batik dari salah satu wirausaha muda yang hadir di sana. Koordinator Daerah Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Eko Ariwibowo, turut mengapresiasi banyaknya variasi produk yang dimiliki oleh mahasiswa USM. Ya, ini sangat bagus ya, karena kalau dari pandangan saya, semakin banyak variasi produk yang ada, ini menunjukkan bahwa keanekaragaman suatu potensi usaha yang dimiliki oleh mahasiswa ini menjadi suatu potensi dan kekuatan ya bagi USM ya, karena dedikasinya juga USM ingin membangun spirit kewirausahaan yang ada di dalam kampus seperti itu. Diharapkan nantinya, kolaborasi antara Universitas Semarang dengan Creativepreneur dapat terus berjalan dan menghasilkan wirausaha muda yang tangguh dan inovatif. Tadi dari Pak Rektor menekankan bahwa kita terus sustainability-nya harus berlanjut, tidak hanya sampai di sini saja, tetapi harus hilirisasi sampai kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mengkonsumsi produk-produk dari USM. Gitu. Ribuan surat suara DPR RI didistribusikan dari gudang logistik ke gedung PKPRI guna dilakukan pelipatan. Pelipatan surat suara melibatkan warga sekitar gedung PKPRI yang sudah lolos seleksi tes buta warna. Sejumlah 786.000 surat suara caleg DPR RI disortirkan dari gudang logistik ke gedung PKPRI Kabupaten Blora guna dilakukan pelipatan surat suara. Pelipatan surat suara melibatkan ratusan warga sekitar gedung PKPRI yang sebelumnya dilakukan tes warna. Sebelum proses pelipatan surat suara, petugas diberikan materi tata cara melipat dan diminta untuk lebih teliti dalam mencermati surat suara. Pencermatan meliputi surat suara sobek dan tinta yang tidak rapi, sedikitnya sekitar 160 orang yang terbagi dalam 30 kelompok pelipatan surat suara. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Tenaga lipat surat suara sebagian sudah mengikuti pelipatan surat suara pemilu 2019 lalu. Tidak hanya pelipatan surat suara DPR RI saja, namun nanti untuk pelipatan surat suara lainnya juga akan dilipat di gedung PKPRI Blora. Di hari pertama, pelipatan surat suara belum ditemukan adanya surat suara yang rusak. Pemindahan surat suara dari gudang penyimpanan ke gudang pengolahan. Dan hari ini juga ada pembekalan terkait tata cara pelipatan dan sortir surat suara. Jadi yang pasti hari ini tenaga sortir lipat itu mensortir terlebih dahulu, baru kemudian melipat surat suara. Berapa Pak yang di surat suara yang ada di Blora ini? Untuk yang DPR RI ini ada 719.850. Tapi untuk proses hari ini kita mencoba masing-masing kelompok dengan 1.000 surat suara terlebih dahulu. Ada berapa kelompok Pak yang? Ada 33 kelompok. Jadi ada sekitar 160 orang yang dipekerjakan hari ini. Untuk satu kelompok sendiri diisi berapa orang Pak? Satu kelompok diisi 5 orang. KPU Blora hingga saat ini masih menunggu surat suara DPD dan surat suara Capres-Cawapres. Diperkirakan untuk surat suara DPD dan Presiden nantinya akan tiba pada tanggal 12 Januari tahun 2024. Kami akan kembali, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster favoritism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation,
red impulses. With a variety of arrows that fly fast, there will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Jajaran Polres Grobogan bersama TNI dari Kodim 0717 Grobogan, Jawa Tengah menggelar pemusnahan ratusan knalpot brong hasil razia Mantap Brata Sabtu siang. Pemusnahan ratusan knalpot brong ini dilakukan dengan menggunakan gergaji listrik dan disaksikan oleh para pemilik kendaraan yang terjaring razia. Selain dilakukan tindakan tilang, pemilik juga diwajibkan untuk mengganti knalpot brong kendaraan dengan knalpot standar sebelum kendaraan diambil oleh pemilik. Jajaran polisi dari Polres Grobogan bersama TNI Kodim 0717 Grobogan, Jawa Tengah, Senin siang menggelar pemusnahan knalpot brong hasil razia selama 2 hari ini. Ratusan kendaraan knalpot brong diamankan oleh Satlantas Polres Grobogan dan selanjutnya para pemilik dikenakan tindakan tilang. Dengan disaksikan oleh pemilik kendaraan, Polres Grobogan bersama Kodim 0717 Grobogan memusnahkan ratusan knalpot brong dari kendaraan yang terjaring razia. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan gergaji listrik untuk memotong knalpot brong agar nantinya para pengendara knalpot brong tidak digunakan lagi. Penggunaan knalpot brong selain menimbulkan kebisingan suara dan polusi udara, juga sering memicu perselisihan karena suara knalpot brong yang mengganggu suasana. Selama 2 hari ini, Polres Grobogan bersama TNI Kodim 0717 menggelar operasi gabungan kendaraan roda 2 dengan sasaran knalpot brong. Sebanyak 217 kendaraan yang menggunakan knalpot tidak standar atau knalpot brong terjaring razia dan diamankan di Polres Grobogan. Selain tindakan tilang, petugas juga mengharuskan pemilik mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sebelum mengambil kendaraan yang sempat diamankan petugas. Knalpotnya dengan knalpot yang memenuhi standar. Kemudian kita buat pernyataan dan knalpot yang tidak sesuai standar ini kita musnahkan. Jadi ini mudah-mudahan membuat efek jera buat warga atau pelajar atau remaja yang mencoba-coba untuk menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Menurut Teguh Bayu Saputra, ia terpaksa berurusan dengan kepolisian mengingat sepeda motor miliknya juga menggunakan knalpot brong. Kelas berapa nih? 58 ya. Kelas 11 ya. Berarti usia sekolah ya. Oke. Ini knalpotnya diganti yang enggak standar ini ide sendiri apa melalui teman atau ide sendiri? Biar apa deh? Biar suaranya bagus. Oh biar suara bagus gitu ya. Tapi tahu nggak kalau mengganti knalpot yang nggak standar ini melanggar aturan? Ya Pak, pelanggaran. Setelah kejadian seperti ini diulangi lagi apa enggak? Enggak Pak, akan diganti. Nanti diganti sendiri itu nanti ya. Iya Pak.
Selama ini penggunaan kendaraan dengan knalpot tidak standar atau knalpot brong banyak dilihat. Melanggar pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman kurungan 1 bulan atau denda Rp250.000. Rencananya, selain gencar melakukan sosialisasi pencegahan, Polres Grobogan bersama TNI Kodim 0717 Grobogan membentuk Satgas Gabungan untuk dan menggunakan sosialisasi ke pelajar, komunitas motor, dan bengkel-bengkel sepeda motor untuk turut tidak memasang knalpot brong. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo mengaku bahwa Fakultas Kedokteran dengan prodi yang beragam memiliki kontribusi besar bagi branding Universitas Brawijaya. Dengan usia separuh abad, Widodo berharap agar Fakultas Kedokteran terus melakukan inovasi untuk memperkuat karakter dan kontribusi keilmuan dalam dunia kedokteran nasional dan internasional. Keberadaan Fakultas Kedokteran yang sudah memasuki usia setengah abad memiliki kontribusi besar bagi Universitas Brawijaya. Kiprah FKUB sangat membantu branding Universitas Brawijaya. Menurut Rektor, sumbangsi Fakultas Kedokteran sangat besar sehingga hal ini harus diapresiasi semua pihak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dekan dan juga keluarga besar Fakultas Kedokteran yang telah memberikan banyak sekali kontribusi kepada universitas yang kita tidak bisa hitung kontribusinya di seluruh aspek. Kontribusi keuangan juga iya, penelitian, pendidikan, dan juga branding Universitas Brawijaya diantaranya adalah karena memiliki Fakultas Kedokteran. Memiliki jumlah prodi, khususnya profesi, yang sangat banyak, yang tidak dimiliki oleh Fakultas Kedokteran lain yang ada di Indonesia. Rektor UB berharap agar kiprah Fakultas Kedokteran terus berkembang sehingga kontribusi dan inovasi yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara nasional maupun internasional. Dari Malang, Tim Liputan UB TV untuk WSM TV. Pemirsa, kota Boston di ibu kota negara bagian Massachusetts. Boston ini merupakan kota tua yang diresmikan menjadi sebuah kota pada tahun 1930 dan bangunan muda juga tua bersanding menjadi satu di sana. Selengkapnya laporan VOA untuk USM TV akan terangkum dalam 5 km. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5K, jalan-jalan 5 kilo kali ini kami ajak Anda ke pusat kota Boston, ibu kota negara bagian Massachusetts. Penduduk asli Boston sekitar 700.000 jiwa. Namun layaknya kota sibuk dan pusat bisnis, maka jika ditambah kota satelitnya, maka penduduk Boston menjadi sekitar 5 juta orang. Boston adalah kota tua, diresmikan menjadi kota tahun 1630. Bangunan-bangunan tua masih banyak lestari bersandingan dengan bangunan-bangunan modern lain. Di pusat kota Boston terdapat taman pertama di Amerika, namanya Boston Common. Dibangun hanya berselang 4 tahun sejak Boston menjadi kota. Taman dijadikan sebagai penjaga udara agar tetap segar. Luasnya mencapai 20 hektar. Di sini dijadikan taman, tempat piknik, olahraga, dan kolam-kolam. Ada kolam yang disebut dengan kolam kodok walaupun isinya sudah jarang kodoknya. Berkeliling lagi ketemu kuburan namanya pemakaman Granary, dibangun pada tahun 1660. Uniknya di Boston Common ini juga ada kuburan tua ya, dimakamkan beberapa artis terkenal, salah satunya Gilbert Stuart, seorang pelukis dan komposer pertama Amerika. Beralih dari taman, kita menuju ke pasar, jaraknya sekitar 2 kilo dari taman. Pasar Quincy dibangun tahun 1824 dan menjadi pasar modern pertama dan terbesar di Amerika saat itu. Sekarang pasar masih beroperasi. Pengunjungnya selain warga lokal juga turis.
Sekarang pasar dijadikan bangunan bersejarah yang dilindungi. Jadi pasar ini tidak akan dibongkar atau diubah selama masih kuat secara struktur bangunan. Dari Boston, Alam Burhanan untuk 5K VOA.